Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para teman-teman semua, para santri Ikhya Online yang saya cintai, seperti biasa setiap malam Jumat kita ngaji dua kitab Imam Ghazali, yaitu Al-Munqidh Minadh Dhalal dan Ihya Ulumuddin. Malam ini kita akan ngaji dan kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah, terutama kepada pengarang kitab Ihya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Tapi juga malam hari ini adalah malam haulnya Kiai Ilyas Ruhyat dari Cipasung, kiainya Ajengan Aki Udin, yang selama ini rajin membagi naskah atau teks Ihya ya. Malam ini kita menghadiahkan Al-Fatihah khusus kepada Kiai Ilyas Ruhyat, mantan atau dulu pernah menjabat sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama sebelum Kiai Sahal Mahfud. Kemudian kita juga akan menghadiahkan Al-Fatihah sekaligus kepada adik kandung Gus Dur, Gus Im atau Kiai Hashim Wahid, yang wafat 2 atau 3 hari yang lalu. Juga kita hadiahkan Al-Fatihah pada malam hari ini kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Wabil khusus kita hadiahkan Al-Fatihah pada malam hari ini kepada para ulama pendiri Nahdlatul Ulama, juga pendiri semua ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Kita hadiahkan juga kepada para pendiri negara kita, kepada para guru-guru kita, dan terutama kepada orang-orang tua kita. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita mulai dengan ngaji kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 123. 123 ini adalah pembahasan tentang kenapa sebagian orang ya, ada yang percaya kepada Nabi, kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mau mengikuti ajaran-ajarannya ya. Orang-orang yang percaya kepada kenabian tetapi tidak percaya kepada syariat ya, yang dibawa oleh para nabi ya. Nah, salah satunya adalah orang-orang seperti ini adalah para filosof ya, yang ini dikritik oleh Al-Ghazali ya. Jadi posisi Al-Ghazali di dalam sejarah Islam ya, atau di dalam sejarah peradaban Islam itu memang beliau ini adalah mewakili kubu atau mewakili golongan atau mazhab para kiai ya. Jadi beliau ini adalah wakil atau representasi dari pandangan para ulama, para kiai. Para kiai yang basis keilmuannya itu adalah keilmuan agama ya. Nah, sebagai kiai, sebagai ulama yang berangkat dari tradisi ilmu agama, tentu saja Imam Ghazali berusaha membela pandangan atau akidah yang merupakan akidah Islam ya. Nah, cuma Al-Ghazali ini seperti kita tahu, ini kiai yang tidak sekedar kiai saja, tetapi beliau ini adalah kiai yang bacaannya luas ya. Kakinya ada di 2 tempat ya. Ada di dalam tradisi
kekiaian itu sendiri ya, tradisi kitab ya. Jadi beliau ini adalah kiai yang tentu saja baca kitab, belajarnya belajar kitab ala pesantren, tetapi beliau ini juga membaca khazanah keilmuan di luar dunia kiai. Yang pada masa Al-Ghazali, dunia keilmuan seperti ini itu diwakili oleh ilmunya para filosof. Ya. Jadi pada zaman Al-Ghazali ini kira-kira ada dua kubu besar ya, dua kubu besar. Ya mungkin ada tiga kubu, tapi kubu yang ketiga tidak terlalu penting. Tapi ada dua kubu besar. Yang pertama adalah kubunya para ulama, ya, para kiai. Yang kedua adalah kubunya atau golongan para filosof, ya, yang di dalam bahasa sekarang kira-kira ya bisa kita istilahkan dengan para cendekiawan, para intelektual, ya, para pemikir, ya. Nah, jadi ini ada dua kubu, ada kubu kiai, ada kubu para pemikir, para cendekiawan. Ada kiai yang basisnya di pondok pesantren, tapi juga ada para pemikir yang basisnya kira-kira di perguruan tinggi. Jadi keadaan yang ada pada zaman Al-Ghazali itu ya mirip dengan keadaan sekarang ya. Kurang lebih ya, meskipun tentu ada beda mendasar karena beda zaman. Tetapi secara garis besar ini ada dua kubu ini. Nah, Imam Ghazali itu adalah orang atau sosok yang mewakili cara pandang para kiai. Nah, cara pandang kiai ini ya tentu cara pandang yang berangkat dari tradisi pesantren. Akidah utamanya adalah Asy'ariyah, ya, akidah ala ahli sunnah wal jamaah, akidah Asy'ariyah. Ya. Nah, beliau ini meskipun beliau ini belajar filsafat juga, belajar ilmu-ilmu di luar dunia pesantren, tetapi beliau tetap pegangannya itu adalah pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah. Karena itu seluruh ilmunya para filosof ini yang merupakan ilmu yang datang dari sebagian besar ya dari khazanah peradaban Yunani ya, yang dibawa ke dunia Islam oleh para tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina. Ini ya oleh Al-Ghazali tidak ditolak semua, nggak ditolak, ya dilihat dulu apakah ilmu ini sesuai nggak dengan tradisi kekiaian atau tidak. Ya. Kalau sesuai diambil, kalau nggak dikritik, ya udah gitu aja. Ya. Jadi tidak terus serta-merta karena ini ilmu datang dari Yunani ditolak mentah-mentah. Ya. Nggak begitu. Bahkan seperti kita baca pada kitab Al-Munqidh ya, pada bagian-bagian yang lalu, beliau mengatakan bahwa Islam itu sebagai agama itu justru bisa dibuat buruk namanya ya, dilukai kehormatannya agama Islam ini oleh tindakan sebagian orang beragama yang picik pandangan cara pandang keagamaannya. Yaitu apa? Yaitu orang-orang beragama yang menolak segala hal tanpa diteliti dulu, segala hal yang datang dari luar Islam. Dalam hal ini ya falsafah ya, ilmu filsafat itu. Jadi ilmu filsafat ditafsir dulu, dilihat dulu apakah bagian-bagian mana yang bisa diterima, bagian-bagian mana yang harus ditolak dan seterusnya. Yang bisa diterima diambil, yang bertentangan dengan akidah Islam ditolak. Udah gitu saja ya. Dan saya kira sikap seperti ini sikap semua ulama Islam dari dulu ya begitu. Tentu ada variasi-variasinya ya. Itulah sikap para wali-wali Songo dulu ketika menyebarkan Islam di Nusantara, di Indonesia, di kawasan Melayu ya kan begitu. Ketika mereka datang ke kawasan Nusantara ini ya, mereka melihat ada adat-adat lokal ya, ada tradisi-tradisi lokal yang tidak serta-merta ditolak. Dilihat dulu ini tradisi lokal ini mana yang bisa diambil karena tidak bertentangan dengan akidah Islam, dengan ajaran Islam, mana yang harus ditolak ya. Itulah sikap dari dulu para ulama Islam itu. Jadi sekali lagi kita tidak boleh ya atau keliru pandangan sebagian orang yang mengatakan Al-Ghazali itu menolak ilmu-ilmu yang datang dari luar tradisi Islam. Ditolak in toto secara keseluruhan, itu enggak. Itu enggak betul sama sekali. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Ghazali itu membunuh filsafat, sekali lagi itu tidak betul ya. Memang Al-Ghazali ini sikapnya kepada para filosof kritis, tidak diterima semua ya.
Ini beda dengan sikapnya Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd ini ulama Islam juga ya, ulama Sunni dan tokoh penting di dalam mazhab Maliki ya. Nah, beliau itu sikapnya agak beda dengan Al-Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu kritis ya kepada para filosof, kalau Ibnu Rushd itu sikapnya adalah lebih lunak ya, atau mencoba memahami pandangan para filosof ini. Karena beliau sendiri juga seorang filosof yang mempelajari filsafat dengan sungguh-sungguh ya. Jadi menarik, peradaban Islam itu ada model seperti Imam Ghazali, ada seperti Ibnu Rushd ya. Nah, dua-duanya ini ya bagian dari kekayaan tradisi kita, tradisi Sunni ya. Meskipun saya sendiri lebih lebih suka dengan sikapnya Imam Ghazali ya, karena beliau ini mewakili dunia kekiaian, tetapi kita nggak boleh juga menolak atau menganggap remeh pandangan Ibnu Rushd yang juga seorang ulama besar ya. Jadi sekali lagi Imam Ghazali itu kritis pada para filosof. Sekarang kita baca ya, halaman 123. Bismillahirrahmanirrahim. Waqadin khada'a dan telah tertipu ya, bihim terhadap para filosof tadi itu yang percaya menghormati agama, tapi dengan pandangan bahwa agama itu ya perlu, tapi itu hanya untuk orang awam saja. Kami para filosof ini sudah sampai kepada tahap yang tinggi sekali sehingga kami ini bisa jadi orang baik tanpa agama. Itu pandangan para filosof ini. Nah, ini karena kehebatan para filosof ini sebagai pemikir ya. Nah, ini kadang-kadang tertipu oleh mereka ini, jama'atun sekelompok orang ya. Wazada dan menambah atau bertambah atau menambahkan hum kepada jamaah ini inkhidaan, tertipunya ya, du'fu i'tiradil mu'taridina, lemahnya sangkalan atau kritiknya para pengkritik alaihim terhadap para filosof ini. Idzi ataradu, karena menyangkal para mu'taridun tadi alaihim terhadap para filosof ya, bimujahadati ilmil handasati, dengan cara mengingkari, menolak ilmu handasa, ilmu aritmetika ya. Ya, handasa itu bisa artinya teknik ya, tapi di sini adalah artinya al-handasa itu ilmu geometri ya. Geometri, matematika, aritmetika, karena itu bagian dari ilmu falsafah. Sebagian dari ilmu falsafah itu kan seperti kita baca pada bagian sebelumnya, falsafah itu isinya banyak ya. Di situ ada ilmu mantik, ada ilmu logika ya, ada ilmu yang terkait dengan al-kam ya, tentang hitungan-hitungan, matematika ya. Bisa itu merupakan kam mutasil atau kam munfasil ya. Kam mutasil ya matematika, kam munfasil ya geometri ya. Ilmu geometri, ilmu yang terkait dengan bentuk benda-benda ya. Wal mantiki, dan ilmu mantik, wa ghairi dzalika, dan selain tadi ilmu dua ini. Mimma berupa ilmu-ilmu huwa, yang ilmu ini daruriyun, merupakan ilmu yang pokok ya, ilmu yang merupakan ilmu darurat, ilmu yang penting, ilmu dasar. Lahum, bagi para filosof ini, alama nabbahna, sebagaimana sesuatu yang sudah mengisyaratkan kami, maksudnya Al-Ghazali, alaihi, kepada ma tadi, min qablu, sebelumnya. Jadi ada sebagian orang yang tertipu atau terpukau oleh kehebatan para filosof ini ya, karena kehebatan teori mereka yang kelihatannya kan rumit sekali dan canggih ya, sehingga orang-orang ini terpukau kepada ilmunya para filosof ini, sehingga apapun yang dikatakan para filosof ini mereka percaya, karena mereka ini orang yang canggih pemikirannya ya. Yang membuat orang-orang ini makin tertarik oleh para filosof ini adalah karena
orang-orang yang mencoba mengkritik para filosof ini, kritikannya itu lemah sekali. Ya. Dhu'fu i'tiradil mu'taridin, ya. Lemah kritikannya itu. Misalnya cara mereka mengkritik para filosof itu gebiah-uyah, digeneralisir. Pokoknya semua falsafah itu ya ditolak. Termasuk ilmu-ilmu yang sebetulnya tidak harus ditolak. Misalnya ilmu mantik yang merupakan ilmu untuk bagaimana cara berpikir yang benar, ya. Aturan atau kaidah berpikir itu mantik. Atau ilmu yang terkait dengan handasa, dengan geometri, yang itu tidak harus ditolak karena ini ilmu yang netral, ya. Oleh Al-Ghazali mantik, handasa atau hisabiyat, ya, istilah beliau adalah al-hisabiyat, ilmu-ilmu yang terkait dengan hitungan-hitungan, ya. Itu bukan ilmu yang berlawanan dengan akidah Islam, jadi nggak harus ditolak. Ilmu fisika misalnya at-tabi'iyat itu juga nggak harus ditolak, itu semua bagian dari falsafah, ya. Nah, ini ada sebagian para pendukung agama yang tidak ngerti duduk perkara, pokoknya segala hal yang bukan dari Islam ditolak gitu saja, ya. Kayak sebagian orang-orang beragama sekarang kan begitu juga, ada yang demi atau karena semangatnya membela Islam, jadi cara membelanya karena ngawur, jadi membuat orang yang semula itu yakin pada Islam, melihat perbuatan orang-orang yang membela Islam dengan cara ngawur ini, mereka akhirnya berpikir ulang, ini kok begini Islam, ya. Kalau gitu saya lebih baik mengikuti orang-orang yang dimusuhi orang-orang Islam ini. Jadi Islam jadi buruk namanya gara-gara dhu'fu i'tiradil mu'taridin, ya. Cara mengkritiknya orang-orang yang membela agama ini ngawur sekali, tidak menggunakan ilmu yang kokoh. Falamma ra'aitu, maka ketika melihat aku Al-Ghazali asnafal khalqi, berbagai-bagai golongan para makhluk, para publik, ya, orang-orang, qad dha'ufa, telah lemah imanuhum, imannya para al-khalq ini, ila hadzal hadis, sampai ke batas ini. Lemahnya iman mereka itu sampai ke level ini, yaitu level bahwa mereka ini nggak bisa menandingi atau menjawab ilmunya para filosof ini kecuali dengan cara, ya tadi itu, ngawur itu. Bihadil asbabi, dengan sebab-sebab seperti tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Wara itu, dan melihat aku nafsi diriku tabban, sebagai orang yang layak, yang kompeten, itu tobban, ya. Sebagai orang yang, itu ada maknanya di bawah itu, di catatan kaki, ya. Al-hadhikul mahir, itu namanya tobban, ya. Bikashfi hadhi syubahi, untuk mengungkap, ya, menyingkap semua asyubah, semua ide-ide para filosof ini, ya. Hatta kana, sehingga ada ifdhahu haula'i, ifdhah itu mengungkap skandal pikirannya para filosof-filosof ini. Aisara, lebih mudah, indi bagiku, wa ahwana, dan lebih ringan, min syarbati ma'in, dari satu seruputan air, ya. Satu teguhan air, ya. Min syarbati ma'in, daripada satu seruputan atau teguhan air, ya. Syarbah itu masdar, namanya masdar marrah, ya. Jadi bentuk kata benda yang namanya masdar yang menunjukkan bilangan perbuatan, ya. Jadi misalnya jalasa itu duduk. Nah, kalau saya duduk sekali itu namanya jalsatun, ya. Doroba, memukul. Dorbatun itu memukul sekali, ya. Memukul 2 kali, dorbatani. Memukul 3 kali, ya salasu dorobat, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu model bentuk kata benda yang disebut dengan masdar, yang maknanya itu adalah menunjukkan
bilangan perbuatan itu, sekali, 2 kali, 3 kali, seterusnya. Itu mengikuti wazan atau mengikuti apa itu ya, pola fa'latun ya. Jadi itu salah satu bentuk di dalam apa kata benda dalam bahasa Arab ya. Likathrati khawdi, karena banyaknya likathrati khawdi, karena banyaknya masuknya aku atau menggelutinya aku fi ulumihim, di dalam ilmunya para filosof ini, wa turukihim, dan jalan-jalan atau mazhab-mazhabnya para filosof ini. Ini maksudnya aku dengan him ini, him mereka itu siapa? Turuqos sufiyati, jalan-jalannya atau mazhabnya para ahli tasawuf ya. Wal falasifati, dan para filosof. Wa ta'limiyati, dan para pengikut ajaran ta'lim, yaitu para pengikut Syiah Ismailiyah. Wal mutarassimina, dan orang-orang yang mengikuti bentuk-bentuk formal dari agama ya. Mutarassimin itu orang-orang yang mengikuti rasmu atau ya, formalitas agama. Artinya orang-orang yang menguasai ilmu syariat ya, minal ulama'i, dari kalangan para ulama-ulama. Jadi para ulama yang menggeluti ilmu-ilmu syariat atau ilmu, ya tidak hanya syariat ya, ilmu yang terkait dengan ilmu agama, bisa ilmu fikih, bisa ilmu kalam, yaitu ilmu akidah atau ilmu tauhid ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu semuanya al-mutarassimun ya, orang yang bergelut dengan ar-rusum. Rusum itu bentuk-bentuk yang formal dari agama. Nah, jadi Al-Ghazali ini karena begitu menguasai ilmunya para kelompok-kelompok Islam ini, jalan-jalan mereka untuk mencari kebenaran ya. Jadi beliau tahu bagaimana cara untuk melihat kelemahan masing-masing kelompok ini. Nah, ini yang nggak ada di pihak orang-orang lain selain Al-Ghazali. Orang-orang lain yang tidak menguasai bidang ini, mereka nggak bisa itu menjawab atau menanggapi gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan para filosof yang ngedap-ngedapi. Apa ngedap-ngedapi itu? Yang memukau orang karena kecanggihannya ya. Tasawufnya para ahli tasawuf itu kelihatan canggih sekali ya. Nah, Al-Ghazali sudah menguasai itu semua, termasuk ilmu-ilmunya para orang-orang ilmu-ilmu agama ya, para ulama al-mutarassimun, itu istilahnya al-mutarassimun. Al-Ghazali juga tahu. Nah, masing-masing kelompok ini Al-Ghazali mengerti mana bagian-bagian yang lemah di dalamnya, mana yang aspek kelebihannya ya. Nah, karena aku mengerti semua rahasianya ilmu-ilmunya para kelompok-kelompok ini, inqadaha, maka tercetuslah fi nafsi, di dalam diriku, anna dzalika, sesungguhnya dzalika yang tadi itu, yaitu membela agama, membela apa ya, ajaran kenabian ya, muta'ayyinun, atau dzalika, anna dzalika, sesungguhnya ifdah ya, mengungkap kelemahan fikir atau gagasan ide-idenya para kelompok-kelompok tadi itu, muta'ayyinun, menjadi keharusan alayya, bagiku, fi hadzal waqti, pada waktu ini, mahtumun, yang sudah dicap ya, diwajibkan bagiku ya. Karena aku menguasai bidang ini dan aku tahu bagaimana cara menjawab para kelompok-kelompok tadi itu, para filosof terutama. Jadi saya punya kewajiban untuk menjelaskan kepada para masyarakat di mana letak kelemahan kelompok-kelompok ini. Inilah yang menjadi motivasi atau latar belakang kenapa beliau, Imam Ghazali, itu mengarang kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ya. Jadi Al-Munqidh ini memang kitab yang ditulis setelah Al-Ghazali selesai uzlah kan. Di akhir kitab ini dikarang, nanti kita akan baca itu, ada sedikit keterangan kapan kitab ini persisnya ditulis ya. Kitab ini ditulis kira-kira 6 tahun sebelum beliau wafat. Jadi Al-Ghazali itu kan wafatnya masih muda ya.
umur 53 tahun beliau itu wafat. Jadi kitab ini ditulis 6 tahun, jadi kira-kira ya pada umur beliau ini 47 ya, masih muda ya, kalau untuk ukuran sekarang masih muda sekali ya, 47. Jadi Al-Munqidh Minadh Dhalal itu dikarang setelah kitab Ihya, ya, ya, atau mungkin ya setelah kitab Ihya ya, setelah kitab Ihya, dan beliau ketika itu umurnya sekitar 47 tahun. Bayangkan umur 47 sudah ngarang kitab sehebat Ihya itu, ngarang Al-Munqidh Minadh Dhalal, ngarang Tahaffudzul Falasifah. Jadi ya memang luar biasa orang ini. Sosok satu ini memang luar biasa. Sama Imam Syafi'i itu juga, pendiri mazhab Syafi'i itu wafat juga dalam umur yang masih muda juga. Kalau nggak salah Imam Syafi'i itu wafat ya umurnya sekitar 54 atau 55 tahun ya. Jadi banyak ulama yang umurnya tidak panjang, tapi mereka meninggalkan karya, warisan pemikiran yang luar biasa, pengaruhnya besar sekali. Tetapi yang umurnya panjang juga banyak ya, yang umurnya sampai 80 tahun, 90 tahun ya, itu banyak juga. Famadza, maka apakah tanfa'uka, bermanfaatkah bagi engkau? Engkau di sini maksudnya Al-Ghazali. Jadi ini Kak, seperti Al-Ghazali berbicara kepada dirinya sendiri. Jadi ini dia membayangkan dirinya berbicara dengan dirinya sendiri. Famadza tanfa'uka, maka apakah yang bermanfaat bagimu al-khalwatu, khalwat, nyepi, meditasi. Ngapain kamu melakukan khalwat tapi kamu mengabaikan tugas kamu untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai ya ini tadi, mengenai kelemahan madhabnya para filosof yang harus dijelaskan kepada para masyarakat, karena banyak orang yang terpukau oleh kecanggihan ilmunya para filosof ini. Jadi saya memang apa gunanya saya khalwat, saya nyepi, uzlah bertahun-tahun ya, kira-kira 11 tahun Al-Ghazali itu uzlah. Buat apa uzlah tapi kemudian lepas diri dari atau cuci tangan dari tanggung jawab sosial. Jadi ini menarik sekali. Jadi khalwat ya khalwat, tetapi begitu ada tugas sosial memanggil ya, dan kamu punya kapasitas, punya kompetensi untuk ikut memberikan sumbangan, pemikiran, tenaga dan seterusnya, ya apa boleh buat, kamu harus turun gunung. Sama dengan Kanjeng Nabi ketika Isra naik ke langit sampai ke tingkat 7 bertemu dengan Allah ya. Kalau Kanjeng Nabi itu egois ya, beliau akan tinggal di dalam kenyamanan spiritual yang luar biasa membahagiakan sekali, karena kan tidak ada kebahagiaan yang melebihi bertemu dengan Allah itu. Nggak ada. Bertemu dengan Allah itu gambarannya ya, kalau jenengan itu pernah mengalami excitement ya, rasa suka cita yang luar biasa karena menemukan ide untuk tulisan. Jenengan pengarang atau penyair atau penulis novel misalnya, jenengan dapat ide yang itu bisa menjadi cikal bakal untuk sebuah buku misalnya, atau sebuah novel, sebuah cerpen atau sebuah puisi. Itu bahagianya luar biasa. Seseorang yang mendapatkan ilham atau ide itu seperti mendapatkan cipratan dari ilmunya Allah, karena ilham kan dari Allah sebenarnya. Itu baru cipratan sedikit saja itu bahagianya itu luar biasa. Sampai nggak bisa mengerti kebahagiaan seperti ini kalau sampai nggak pernah mengalami sendiri ya. Kalau dengan seorang pengarang atau seorang, nggak hanya pengarang lah, seorang pengusaha atau seorang pengusaha dapat ide tentang usaha bisnis yang cemerlang sekali, yang nanti kemudian menginspirasi dia untuk membuat startup misalnya. Itu luar biasa nikmatnya mendapatkan ide itu.
mendapatkan gagasan itu nikmatnya luar biasa. Nah, gagasan itu sumbernya kan ilham. Ilham itu cipratan dari ilmunya Allah, cipratan kecil saja. Itu saja jenengan luar biasa bungahnya, gembiranya itu. Apalagi ketemu dengan Allah langsung. Apalagi ketemu dengan Allah langsung itu ya udah nggak tergambarkan, nggak bisa digambarkan bahagianya orang yang ketemu langsung dengan sumber ilham, ya. dengan mulhimul ilhamat, ya. Allah yang menjadi sumber ilham itu. Nah, Kanjeng Nabi kalau mau egois, ya, mau mementingkan dirinya sendiri, begitu Mi'raj ketemu dengan Allah ya akan duduk di langit sana, nggak mau turun ke bumi. Tapi kan beliau punya tugas sosial juga untuk mencerahkan, mengedukasi publik, ya, melakukan perubahan di dunia. Nah, inilah yang dihadapi oleh Al-Ghazali, ya. Wa anna tughnika, wa anna, dan bagaimana tughni membuat cukupkah kepadamu al-uzlatu uzlah. Apa gunanya uzlah kira-kira gitu. Kalau kamu meninggalkan tugas sosial kamu. Inilah yang membuat Imam Ghazali kemudian memutuskan turun gunung setelah 11 tahun itu nyepi, uzlah. Setelah beliau 11 tahun nyepi, kemudian turun gunung kembali karena ini, ya. Karena beliau melihat ada hal di dalam masyarakat yang perlu dijelaskan. Akhirnya beliau turun gunung dari uzlahnya. Beliau kan uzlahnya itu pertama di Damaskus, ya, kemudian di Palestina, di Yerusalem, kemudian pulang beliau ke kampungnya sendiri di Tus, mendirikan pondok pesantren di sana, mendirikan semacam zawiyah begitu, semacam ya pondok kecil untuk ngajar di sana. Nah, setelah beliau pulang ke Tus, kemudian beliau karena melihat situasi yang harus diklarifikasi oleh beliau menyangkut ya tadi itu yang beliau ceritakan di sini. Akhirnya beliau memutuskan kembali ngajar ke madrasah nizamiyah, ke perguruan tinggi nizamiyah, tapi bukan yang di Baghdad, tapi kemudian dari Baghdad balik lagi ke Nisabur. Nisabur itu provinsi di mana tempat kelahiran Al-Ghazali, yaitu kota Tus atau desa Tus itu berada, ya. Jadi beliau akhirnya mau ngajar kembali, balik ke Baghdad, tapi sebentar saja. Dari Baghdad kemudian beliau pindah ke Nisabur, ya, karena mungkin beliau tidak nyaman balik lagi ke pusat kota besar seperti Baghdad. Ya, Baghdad itu kalau Indonesia ya kayak Jakarta begitu, beliau nggak nyaman. Saya mau agak ke kota pinggiran aja lah, ke Semarang atau ke Jogja atau ke Bandung. Nah, itu namanya kota Nisabur, ya. Fakota amma, maka telah menjadi sumrambah, menjadi umum, menjadi menyebar adau penyakit, wa marido, dan jatuh sakit, ya, al-atibau, para dokter. Penyakit lagi pandemi, dokternya pada jatuh sakit. Jadi gimana? Saya punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada publik ini. Wa asyrafa, dan mendekati al-khalqu, orang-orang, alal halaki, terhadap kerusakan, terhadap kehancuran, gitu. Inilah situasi yang dihadapi oleh Al-Ghazali. Tsumma qultu, kemudian mengatakan aku, fi nafsi, dalam diriku, ya. Famata tastaqillu anda bikashfi hadhil ghummati. Famata. Jadi sebelum beliau memutuskan untuk meninggalkan uzlahnya, meditasinya ini, kemudian turun gunung, beliau juga mengalami semacam pertempuran batin itu, ya. Nah, ini di sini kita akan membaca bagaimana Al-Ghazali itu bertempur dengan dirinya sendiri. Ini ya oke, saya harus terjun kembali, harus turun gunung karena ada hal dalam masyarakat yang perlu saya luruskan, ada pandangan-pandangan di masyarakat yang menyimpang yang harus saya luruskan. Tapi gimana, saya sudah sekian tahun memutuskan untuk menyingkir dari keramaian sosial, ya,
Kalau saya turun lagi, apakah nanti kalau saya turun ada jaminan intervensi saya ini efektif misalnya. Nah ini saya kira problem para intelektual pada umumnya lah ya. Ini apakah saya harus masuk ke kekuasaan atau tidak? Apakah kalau saya masuk ya apakah saya bisa mengubah keadaan atau malah saya justru nanti tercebur di sana dan ikut arus misalnya. Nah ini apa yang dirasakan Al-Ghazali di sini ini adalah merupakan situasi psikologis ya. Semua para intelektual ketika harus turun gunung, seefektif apa turun gunung saya ini? Jangan-jangan malah nanti kalau saya turun gunung, proses-proses spiritual yang sudah saya alami selama ini mengalami setback, mengalami kemunduran, harus ngulang lagi dari awal, berat sekali. Jadi boro-boro saya bisa mengubah masyarakat, nanti kalau saya justru malah ikut arus bagaimana? Ini persis yang dirasakan Al-Ghazali ini. Tsumma qultu, kemudian mengatakan aku fi nafsi, di dalam diriku. Ini Al-Ghazali bertempur dengan dirinya. Famata tastaqilu, famata maka kapan tastaqilu bisa merasa otonom, bisa berdiri sendiri engkau, anta engkau, maksudnya engkau di sini Al-Ghazali ya. Jadi dia berbicara dengan dirinya sendiri. Bikashfi hadhil ghummati, dengan maksudnya otonom, berdiri sendiri, mandiri untuk bikashfi hadhil ghummati, untuk menyingkapkan, untuk menghilangkan ya kesusahan ini, yaitu kesusahan artinya situasi sosial yang menimbulkan ini kebingungan ini. Wa musadamati hadhihi dzulmati, dan melawan atau ya melawan kegelapan ini, al-mulimmati, yang meliputi masyarakat ini. Sementara waz-zamanu, ini jumlah haliyah ya, jumlah ismiyah, mahalnya adalah mahal nasab karena menjadi hal ya. Waz-zamanu, dan sementara keadaan, masa atau era ini adalah zamanul fatrati, eranya gap atau atau gap itu gap itu zamannya lowong atau ya kosong ya. Wad dauru, dan daur dan siklus waktu ya. Daurul batili adalah siklus waktunya kebatilan, zaman edan, kira-kira gitulah ya. Sementara zamannya ini zaman edan ya. Zaman kolotido, zaman kolobendu ya. Kolobendu kalau bahasanya Ronggo Warsito, pujangga Jawa Besar itu ya. Bagaimana saya bisa bekerja sendiri untuk melawan kegelapan ini ya. Sementara ini ya memang sudah zaman kegelapan, zamannya orang edan semua. Apakah saya bisa kerja sendirian ini? Walau istaghalta, dan seandainya sibuk engkau atau melakukan engkau bida'watil khalqi, untuk mendakwai para orang-orang, anturukihim, untuk menghindarkan mereka dari jalan-jalan mereka ya, membawa mereka menjauh dari jalan-jalan mereka, kemudian dibawa ilal haqi, kepada kebenaran, la'adaka, maka akan memusuhi kepada engkau Al-Ghazali, maksudnya ahluz zamani, semua orang-orang zaman ini, bi ajma'ihim, semuanya. Wa anna tuqawimu, wa anna tuqawimuhum, wa anna, dan bagaimana, wa ananya kaifa ya, bagaimana tuqawimu, bisa melawan engkau, hum, kepada ahluz zaman, wa kaifa, dan bagaimana tuqasi sama melawan engkau, him, kepada ahluz zaman, walayatimu, dan tidak terjadi, tidak sempurna, dzalika, perjuangan kamu ini, illa bizamanin, kecuali dengan zaman, dengan era musaidin, yang kondusif, yang membantu. Ini semua orang lagi ya seperti ini ya. Orang tertipu dengan gagasan-gagasan yang kelihatannya canggih, keren, tapi sebetulnya lemah dasar-dasarnya. Tapi itu sudah menjadi tren. Itulah zamannya, ad-daur, siklus zamannya begitu.
Ini zamannya zaman hoax, zaman fitnah, zaman post-truth ya. Kalau zaman sekarang kira-kira begitu ya. Kamu sendirian mau melawan itu apa bisa? Kamu kan kalau melawan kalau tidak didukung oleh momentum, itu namanya az-zamanul musa'id ya. Kalau kamu nggak didukung oleh zamanun musa'idun, oleh momentum. Karena perjuangan itu kalau nggak dapat momentumnya itu ya susah, gagal, bisa gagal ya. Salah satu suksesnya para dai itu kan karena dakwahnya itu dapat momentum, dapat waktu yang tepat gitu, sehingga ya ada kan orang-orang itu yang cerdas sekali, hebat sekali, ilmunya luar biasa, tapi dia tidak berhasil mengubah masyarakat karena nggak ada momentum. Ada orang yang ilmunya sederhana, biasa-biasa saja ya, tapi dakwahnya berhasil mengubah masyarakat karena ada momentum yang pas, ada zamanun musa'id, itu namanya momentum ya, sehingga dakwahnya itu kena ya, klik, kena dengan waktu, sehingga menimbulkan efek bola salju, makin besar, makin besar, makin besar, ya udah ya, mengubah masyarakat itu. Wasultanin, dan tanpa seorang atau sultan, penguasa, mutadayyinin yang beragama, yang religius ya, qahirin, yang berkuasa. Gimana kamu bisa berjuang sendirian, nggak ada dukungan politik ya? Ini menarik, ini keraguan-raguan Al-Ghazali sebelum turun gunung. Apa iya ya? Pas harus turun gunung sekarang ini? Padahal zamannya begini, nggak ada momentum yang membela saya, nggak ada penguasa yang akan, karena ketika Al-Ghazali menulis kitab Al-Munqidh ini kan kitab yang mewakili atau merepresentasikan turun gunungnya Al-Ghazali untuk ya ini mengatasi keadaan yang carut marut ini. Nah, ketika Al-Ghazali memutuskan turun gunung ini, penguasa politik yang dulunya menjadi semacam protektornya ya, menjadi pembela atau pelindungnya Al-Ghazali ya, itu sudah meninggal, yaitu wazir Perdana Menteri Nizamul Mulk ya. Itu sudah meninggal ya, sudah lama ya, sehingga ketika Al-Ghazali mau turun gunung ini ragu-ragu, ini kalau nggak ada penguasa yang membela saya, mendukung saya, nggak ada dukungan politik, apakah saya bisa berhasil ya. Ini pertanyaan yang sangat alamiah ya, bagi semua para intelektual yang kepingin turun gunung untuk terlibat dalam perjuangan sosial untuk mengubah keadaan. Apakah efektif enggak? Ini pertanyaan soal efektivitas perjuangan. Nah, tetapi ini menarik ini. Nanti kita akan tahu Al-Ghazali itu memutuskan turun gunung walaupun beliau menentang arus ya, dan tidak punya dukungan politik ya, karena beliau yakin dukungan saya dari Allah saja. Jadi sikap para kiai itu ya seperti ini. Kiai itu berani berjuang, mendirikan pondok pesantren tanpa ada dukungan finansial, nggak ada. Bahkan kadang-kadang harus berlawanan dengan masyarakat sekitarnya. Dia adalah seorang yang melawan arus ya, counter current ya, melawan arus. Kayak itu loh, dulu zaman Jakarta masih normal dulu, pagi-pagi kan selalu polisi lalu lintas itu kan buka jalur yang melawan arus, karena untuk mengatasi kemacetan pagi kan ada jalur yang namanya counter flow, counter flow ya, melawan arus, kontra flow ya, atau counter flow. Nah, itu Al-Ghazali itu kontraflow ya, melawan arus dan tidak punya dukungan politik, tapi berani berjalan. Nah, itulah para kiai begitu. Jadi model kiai itu ya Al-Ghazali ini. Kiai itu berani berjuang walaupun kere, nggak ada dukungan finansial. Ya dukungan itu nanti datang belakangan. Tapi pertama ketika terjun itu
Nggak ada itu dukungan itu. Karena kalau jenengan berjuang dari awal kok mikirnya ini kok nggak ada dukungan finansial dari para agniya, para muhsinin, para orang-orang kaya, nggak ada dukungan dari bupati, ya nggak jadi berjuang. Ya. Kalau mikirnya begitu ya, nggak jadi berjuang itu. Kalau pejuang beneran itu mikirnya walaupun nggak ada dukungan politik, nggak ada dukungan finansial, nggak ada dukungan dari momentum, jalan saja. Ini contoh yang sangat khas para pejuang, para kiai begini ini. Nah ini bagian yang sesuai dengan relevan dengan tadi yang saya katakan ini ya. Ini fatarhastu baini wa bainallahi ta'ala bil istimrari. Fatarhastu maka mencoba untuk mengambil rukhsah, mengambil keringanan ya. Rukhsah baini di antara diriku, maksudnya aku Al-Ghazali, wa bainallahi ta'ala dan di antara Allah Ta'ala bil istimrari. Dengan cara apa rukhsahnya? Bil istimrari, untuk terus menerus, alal uzlati, untuk uzlah, ta'allulan karena alasan, dengan beralasan, bil azzi dengan alasan yaitu tidak mampu, an izharil haqqi dari menunjukkan kebenaran, bil hujjati dengan hujjah, dengan argumen ya. Jadi pada tahap ini Al-Ghazali itu masih mencoba untuk memaafkan dirinya sendiri. Kayaknya saya belum layak ini turun gunung ini. Saya masih harus meneruskan uzlah saya ya, meneruskan topo broto saya ya. Karena saya belum mampu. Nah ini tahap yang juga dialami oleh semua pejuang ya. Kayaknya saya belum mampu, nanti dululah. Saya masih mau mengambil rukhsah dulu, mengambil keringanan. Karena saya belum mampu. Jadi saya beralasan kepada Allah, Gusti, kula kados kok dereng mampu Gusti untuk mendirikan pondok pesantren atau perjuangan kok berat ini. Saya tak meneruskan uzlah dululah. Nanti kalau sudah kondisi sudah mulai kondusif, saya akan mulai terjun, mulai turun gunung. Nah, nanti pada bagian berikutnya ya kita akan baca Al-Ghazali kemudian mendapatkan semacam ilham, mendapatkan penerangan batin. Sudah bismillah jalan, turun gunung kembali, ngajar kembali ke Baghdad, kemudian ke Nisabur untuk ya tadi ini untuk memberikan edukasi kepada publik gitu ya. Ini kisah Al-Ghazali luar biasa, menarik banget ya. Perjuangan beliau mencari kebenaran ya. Kemudian meninggalkan seluruh jabatan dan privilege sosial beliau ya. Semua kenyamanan ditinggalkan semua, dan kemudian ketika melihat keadaan dalam masyarakat perlu diluruskan, tergoda lagi untuk turun gunung, itu pun masih ragu-ragu. Jadi ini menarik perjalanan Al-Ghazali sebagai seorang pemikir, seorang sufi, seorang intelektual ya. Ini perjalanan yang penuh dengan drama, naik turun ya, up and down. Nah nanti bagian berikutnya kita akan membaca bagaimana Al-Ghazali kemudian sudah mantap ya niatnya untuk turun gunung ya. Tapi nanti kita baca minggu depan ya. Sekian ngaji Al-Munqidh ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Ihya halaman 1009.
1009 baris pertama ya di atas. Wa qala nabiyuna alaihi salam. Ini kita masih bahas soal afatul lisan ya. Afat-afat dan bahayanya ngomong. Menjaga omongan dan menjaga lisan sebagai jalan rohani atau jalan spiritual. Wa qala dan berkata, bersabda nabi kita Muhammad alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda begini bunyinya, al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimah yang thayyibah, al kalimatu thayyibu, omongan yang baik, shadaqatun adalah sedekah. Jadi omongan yang baik itu sedekah. Status yang baik di Facebook sedekah. Nah, itu kalau dalam bahasa sekarang ya begitu. Tulisan yang baik sedekah, karena omongan itu kan verbal. Kalau omongan tertulis ya namanya tulisan. Ya. Tulisan yang baik itu sedekah. Jadi makanya berusahalah nulis yang baik supaya kita ini sedekahnya makin banyak. Ya. Wa qala dan bersabda juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamratin ya. Ittaqu berlindunglah engkau atau takutlah engkau an-nar terhadap api neraka walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan sepotong ya atau secuil kurma. Maksudnya menyedekahkan sesuatu yang kecil sekali jumlahnya ya atau kadarnya, walaupun itu hanya sepotong kurma pun tidak kurma utuh ya, hanya sebagian dari kurma kamu sedekahkan, itu pun bisa menjadi proteksi atau perlindungan kamu dari api neraka. Sedekah itu bisa melindungi kita dari kecelakaan, kira-kira gitu ya. Fa illam tajidu, maka jika tidak menjumpai engkau punya harta sama sekali, walaupun sekecil sepotong korma, ya masih ada jalan keluar untuk sedekah. Fa bi kalimatin, maka dengan kalimat thayyibatin yang baik. Kalimat yang baik apa ya? Tidak ada khusumah, tidak ada miraq, enggak ada jidal dan seterusnya yang sudah dibahas kemarin. Wa qala dan berkata Umaru, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ini kata Umar ini ya, ini penting sekali untuk diketahui ya. Kalau kata Umar ain mim ra, ra setelah ra enggak ada wawunya, itu bacanya Umar ya. Tapi kalau setelah ra ada wawu, itu bacanya Amrun ya. Jadi misalnya sahabat Amr ibn As ya, Amr ibn As itu tulisannya bukan ain mim ra saja, ain mim ra wawu, Amr ibn As ya. Tapi kalau nggak ada wawunya bacanya Umar. Meskipun ain mim ra bisa juga dibaca Amrun ya, tapi itu tidak sesuai dengan aturan di dalam penulisan dalam bahasa Arab ya. Makanya kalau doroba Zaidun ja'a Amrun ya, ja'a Amrun, Umar datang ya, itu Amrun setelah ro ada wawunya ya. Tapi itu kalau di dalam kondisi dia dibaca rafa, dhammah atau jar atau kasrah. Tapi kalau dibaca nasab, wawunya hilang. Sehingga Umar dan Amrun dalam kondisi nasab itu sama tulisannya, nggak ada wawunya setelah ro, sehingga bisa jumbuh, bisa keliru. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya nggak bisa lain kecuali melalui siyak, melalui konteksnya ya. Wa qala dan berkata Umaru, bukan Amrun ya, Umaru, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Al-birru syai'un hayyinun ya. Al-birru kebaikan ya. Ini juga harus hati-hati bacanya. Al-birru baknya dibaca kasrah, al-birru kebaikan ya. Kalau dibaca fathah, al-barru artinya orang yang baik ya, atau sesuatu yang baik itu al-barru. Tapi kalau dibaca dhamma al-burru itu maksudnya atau maknanya adalah gandum.
Jadi perubahan harokat membawa makna yang berbeda jauh ya. Jadi al-burru gandum, kalau al-baru orang yang baik ya. Apa itu? Kalau nggak salah itu salah satu sifatnya Allah al-barru ya. Allah itu al-barrur rahim, al-barru zat yang baik ya. Tapi kalau al-birru itu kebaikan ya. Seperti dalam ayat itu, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal ayah ya. Nah, kata Sayyidina Umar, al-birru kebaikan itu syai'un sesuatu hayyinun yang remeh. Kebaikan itu sederhana, itu maksudnya hayyinun. Syai'un sesuatu hayyinun yang sederhana. Apa itu? Wajhun toliqun. Wajah atau muka ya. Wajah kita toliqun yang sumringah, yang ajer kalau bahasa pondoknya dulu ya. Ajer itu sumringah ya. Mempunyai wajah yang sumringah, yang penuh dengan senyuman ya, membuat orang nyaman, itu kebaikan juga. Wa kalamun, dan omongan layyinun yang halus, yang lembut ya, tidak mengandung khusumah, poropadu ya. Ngeyel itu khusumah ya. Wa qala, dan berkata ba'dul hukamai, sebagian para orang-orang ahli kebijaksanaan, ahli filsafat maksudnya ya. Jadi kata al-hukama itu di dalam zaman dulu itu maknanya itu umumnya adalah para filosof ya. Para filosof itu disebut sebagai hukama, orang yang ahli mengenai kebijaksanaan. Karena kan kata filsafat itu dari kata Yunani filosofia ya. Filo artinya suka ya, atau menyukai. Sofia kebijaksanaan. Jadi filsafat artinya adalah hubbul hikmah ya, menyukai kebijaksanaan. Love for wisdom itu namanya adalah filsafat ya. Makanya al-hukama itu artinya orang yang bijak, artinya para filosof. Nah, sebagian para filosof itu mengatakan kullu kalamin la yuskhitu rabbaka illa annaka turdi bihi jalisaka fala takun bihi alaihi bakhilan. Kullu kalamin, setiap omongan, la yuskhitu, yang tidak membuat bendu atau marah ya, rabbaka, kepada Tuhanmu. Setiap omongan yang tidak membuat Allah itu menjadi marah kepada kamu karena omongan itu jahat ya. Illa annaka, angin atau kecuali sesungguhnya engkau, turdi, hendak membuat senang bihi, dengan kalam ini, jalisaka, terhadap teman duduk kamu, maksudnya sahabat kamu ya. Fala takun, maka jangan ada engkau bihi, dengan omongan seperti itu, alaihi, kepada jalisaka, kepada temanmu ini, bakhilan, kikir, medit ya. Fa innahu, karena sesungguhnya omongan seperti itu, kalam tadi itu, yu'awwidhu, bisa mengganti kepada engkau, minhu, dari atau minhu, terhadap jalisaka ya, thawabal muhsinina, ganjarannya atau pahalanya orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi setiap omongan yang tidak membuat Tuhan atau Allah itu marah ya, dan membuat teman kamu itu menjadi senang ya, maka kamu jangan segan-segan, jangan kikir ya, jangan bakhil untuk melakukan itu. Jangan medit ya, melakukan hal-hal atau melakukan atau mengucapkan omongan seperti itu. Omongan yang membuat teman kamu itu menjadi senang. Yaitu seperti disebutkan kemarin ya, salah satu cirinya omongan yang baik itu adalah omongan yang di situ ada izharul muwafaqah ya. Omongan yang di situ kamu menunjukkan kesepakatan kamu, kesetujuan kamu dengan teman, apa yang diomongkan oleh teman kamu. Karena seseorang itu kalau omongannya sampean sangkal, sampean tentang, apalagi dikritik ya, itu pasti dia marah, pasti dia sakit hati. Jadi omongan yang baik itu derajat paling minimal itu dalam
Omongan yang baik adalah setiap omongan yang di situ kamu membuat teman kamu senang, ya, dengan cara apa? Menunjukkan kesepakatan kamu. Tentu ini semua tidak berarti mengoreksi kesalahan itu tidak penting, ya. Makanya ajaran tasawuf itu kan tidak boleh difahami secara apa ya? Secara blokosuto, artinya apa adanya. Sampai tetap harus ngerti konteksnya. Karena tasawuf itu salah satu cirinya adalah yaitu orang yang menjalani tasawuf itu orang yang mengerti konteks, mengerti empan papan, ibnul waqt, ya. Mengerti ya ajaran mengenai apa ya, kamu nggak boleh menyakiti orang lain dengan cara menentang omongannya, itu bagus, tapi ya harus ngerti konteksnya juga. Kalau omongannya itu mengandung informasi yang membahayakan publik misalnya, ya harus dikoreksi. Tapi kalau ngomong biasa begini loh, jagong gitu ya, cangkruan, guyonan gitu ya, terus kemudian temennya ngomong apa, itu ya terus jangan kamu sangkali terus, kamu tentang, kamu kritiki, ngapain juga, kayak kurang kerjaan aja. Ada temen yang nyetatus, ya nyetatus sederhana aja lah, nggak terkait dengan hal yang apa ya, prinsipil gitu ya. Ada salah-salah sedikit ya sudah lah, nggak usah dikoreksi ya, karena kalau kamu koreksi nanti pasti marah orangnya. Apalagi ya kemarin itu yang terkejadian sama teman kita itu, Mas Hamzah Sahal itu, orang guyon kok dikoreksi. Guyon itu ya cerita mengenai humor, ya udah yang penting ketawa itu aja. Humor kok dikoreksi, ya itu kayak gitulah. Jadi kalau orang nyetatus tulis sederhana tentang hal yang tidak menyangkut informasi penting, ya hihi gitu ya, ada sedikit typo salah, ya sudah lah, nggak usah dikoreksi itu. Jadi itu konteksnya ya. Jadi jenengan itu mengamalkan ajaran tasawuf itu nggak boleh sembrono juga, harus ngerti konteksnya. Ya memang ini semua dilarang, nggak boleh khusumah, nggak boleh jidal, nggak boleh mirok. Tapi itu tidak berarti sampean nggak boleh mengkritik orang, nggak boleh menyanggah pendapat orang, enggak. Tergantung konteksnya. Kalau memang di situ ada perkara yang penting harus dikoreksi, ya dikoreksi itu ya. Makanya tasawuf itu kalau di dalam apa ya, teori etika, dalam filsafat etika ya, itu memang etikanya etika yang dalam istilah filsafat etika, filsafat mengenai baik dan buruk ya, filsafat etika, akhlak ya. Di dalam akhlak, teori akhlak, tasawuf itu menganut sebagian ya, menganut namanya etika situasional ya. Etika situasional maksudnya apa? Hal itu baik atau buruk itu tergantung situasinya, meskipun tidak dalam semua kasus ya, tapi banyak ajaran-ajaran tasawuf itu yang dilandasi oleh namanya etika situasional. Karena itu ketika kalau kita baca ya dalam kitab Ihya berkaitan misalnya dengan bab tentang nikah, dalam kitab Ihya jilid pertama itu Imam Ghazali nulis bab mengenai kitabu adabin nikah ya, kitab mengenai aturan adab kawin atau nikah ya. Nah di sana dalam pembukaannya itu beliau mengatakan bahwa nikah itu hukumnya itu tidak satu. Ya selama ini kan kita kalau belajar dalam fikih itu nikah itu ya sunnah ya, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahnya Kanjeng Nabi. Karena itu kita sebagai umatnya ya meniru Kanjeng Nabi, kita nikah. Ya. Tapi tasawuf itu memandang nikah itu hukumnya tidak tunggal. Ya. Kawin itu bisa sunnah ya. Tapi tergantung, ada situasi tertentu yang membuat kawin itu yang semula sunnah menjadi wajib ya. Kalau sampean tidak nikah pasti akan terjatuh kepada zina misalnya, ya harus nikah, wajib. Ada nikah itu yang haram, ada ya. Nikah itu haram, memang hukum dasarnya nikah itu sunnah karena itu tindakan Kanjeng Nabi. Tapi ada situasi tertentu yang membuat nikah yang semula sunnah itu menjadi haram. Ada itu. Misalnya
jenengan nikah tapi tujuannya itu untuk menyakiti perempuan, sampean dendam dengan seorang perempuan ya, sampean menikahi perempuan itu dengan niat nanti kalau sudah jadi istri saya akan punya kekuasaan penuh untuk mengendalikan dia, untuk menyakiti dia karena saya dendam sama dia. Nikah yang niatnya untuk melakukan balas dendam kepada seorang perempuan, karena kalau sudah nikah kan sampean punya kontrol penuh kepada pasangan kan. Kalau landasannya seperti itu, haram kamu lakukan itu. Haram itu. Ada nikah yang makruh misalnya. Jadi nikah itu statusnya sesuai dengan itu 5 hukum di dalam apa ya? Dalam fikih itu ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah, ada 5 itu ya. Ahkam syariah itu kan ada 5 itu, ahkam syariah. Nah itu, jadi tasawuf itu etikanya adalah etika situasional ya. Hadza ini kullu semuanya ini adalah fi fadlil kalamit, adalah pembahasan tentang keutamaan ngomong atau omongan at-thayyibi dan yang baik, yang bagus ya. Ini semua terkait dengan pembahasan mengenai keutamaan ngomong secara baik. Wa tudaddu, dan berlawanan terhadap kalam thayyib ini al-khusumatu ya, lawannya ngomong yang baik adalah apa? Al-khusumatu poropadu, khusumah. Wal mirau dan debat kusir, wal jidalu dan perdebatan ya. Wal lajaju dan ngomong apa? Ngeyel itu, wal lajaju dan ngeyel. Wal lajaju dan ngeyel. Fa innahu, karena sesungguhnya ini semua adalah al-kalamu, adalah termasuk omongan al-mustaqrohu yang dibenci, yang nggak disukai. Al-muhishu yang membuat galau ya. Membuat galau kepada yang ngomong, tapi juga membuat galau, membuat wahsyah itu adalah perasaan apa ya? Perasaan sedih ya. Jadi menyedihkan kepada yang ngomong dan juga membuat sedih kepada orang yang menjadi sasaran omongan orang itu ya. Al-mu'dhi yang bisa menyakiti lil qalbi kepada hati. Al-munaghisi yang membuat tidak nyaman, tidak enak ya. Membuat sereden, itu kata munaghis itu dari kata hussah ya. Hussah itu sesuatu yang ada di tenggorokan ketika makan sehingga menghalangi apa jalannya makanan menuju ke perut ya. Jadi naghsun ya, naghsun itu artinya adalah tadi itu, sesuatu yang mengganggu di tenggorokan. Al-munaghisu artinya sesuatu yang membuat tidak enak ya, membuat cegukan ya, lil aisy kepada hidup, membuat nyaman nggak hidup nggak nyaman gara-gara sampai melakukan tadi itu khusumah, mira', sita dan lajaj ya. Al-muhayyiju yang bisa membangkitkan lil ghadabi kepada kemarahan. Al-muhiru yang membuat gejolak ya, lisadri kepada dada kamu bergejolak dengan kemarahan ya. Inilah tadi itu khusumah, jidal, mira', 3 hal ini itu hal-hal yang kalau jenengan lakukan itu akan membuat hidup nggak enak, nggak nyaman, ketegangan sosial muncul ya, polarisasi masyarakat menjadi marak ya, dan seterusnya. Makanya kalau bisa dihindari, karena ini bagian dari afatul lisan ya. Ya intinya apa sih ya? Ya intinya itu yang disebut dengan tasawuf itu atau tindakan berakhlak itu dalam ajaran Islam itu kan kalau mau diringkas itu intinya ya satu saja, yaitu melakukan pengendalian diri. Jadi jalan spiritual, jalan rohani itu cirinya adalah kita mampu melakukan pengendalian diri di dalam semua aspek, termasuk di dalam masalah omongan ini ya. Itu intinya, sederhana tapi susahnya minta ampun untuk dilaksanakan ya. Menjaga diri tidak khusumah,
di era medsos seperti sekarang itu, aduh beratnya minta ampun ya. Berat sekali. Godaan untuk terjebak di dalam afatul lisan itu besar sekali. Nas'alu, meminta kami semua, kita Allah, kepada Allah, husnat taufiqi, kebaikannya, pertolongan dari Allah, bimanhi, dengan nikmatnya Allah, wa karami, dan keanugerahan Allah ya. Sekian ngaji Ihya malam ini. Kita teruskan nanti minggu depan dengan afatul lisan yang keenam, yaitu omongan yang terlalu berlebihan, at-taqa'ur fil kalam. Ini juga salah satu jebakan atau afatul lisan yang lain yang keenam ya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbul qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.